Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang saya hormati Sahibul Bait Ibu Hajah Sundari bersama Arjuna, katanya kita doakan Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Pak Lurah beserta keluarga yang saya hormati, ibu-ibu yang luar biasa, kader dakwah Mawar Melati yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Hari ini kita berbahagia bisa bertemu di tempat yang luar biasa. Kita dulu pernah punya niat agar pengajian KTMM ini sesekali keluar, dan alhamdulillah di tahun 2022 dulu kita sempat, tapi bukan atas nama KDMM, yang waktu ke pesantrennya apa ya, Arifin Ilham, ya Ustadz Arifin Ilham rahimahullah, ya kita doakan beliau mudah-mudahan selalu mendapat kasih sayang Allah di alam barzah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Hari ini tanggal 8. Insya Allah kita akan berpuasa tanggal 2 April. Berarti berapa hari lagi? Iya. Kan Maret 31. Berarti 23 ditambah 1, 24 hari lagi, Ibu. Kita baca bersama-sama, Allahumma qad adzallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihil jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasyata wa a'idna fihi minal fitan. Udah hafal ya? Kan di buku Meraih Bahagia yang dulu dibuka ya, halaman 100. Ibu-ibu yang saya hormati, dari doa orang-orang soleh zaman dahulu itu kita mohon 5 hal. Yang pertama, warzuqna bihil jidda, ya Allah berilah kami kemampuan. Ada orang menunggu datangnya bulan suci Ramadan, pas Ramadan datang dia nggak mampu.
mungkin dia sakit, mungkin dia juga berhalangan dan lain-lain. Maka hari ini kita memohon kepada Allah, dan itu dilakukan oleh orang-orang saleh 6 bulan sebelum Ramadan. Warzuqna fihil jidda. Ya Allah, berilah kami kemampuan. Yang kedua, wal ijtihada. Ya Allah, berilah kami kesungguhan. Jadi ibu bapak-bapak, kalau kita sungguh-sungguh, Allah udah janji, kalau kita sungguh-sungguh pada jalan agama Allah, Allah akan kasih jalan. Ya kayak kemarin Ibu Sundari bersama Bu Nok, terus apa? Maririn, sungguh-sungguh ke sana tutup. Allah kasih jalan ke sini. Ini memang janji Allah. Tahadus binikmah, awalnya kami mau bangun hanya rumah Quran, tapi qadarullah Allah kasih jalan, udah jangan rumah Quran, pondok pesantren saja. Maka ibu-ibu, saya tak bosan-bosan ngundang Ibu KDMM, nanti Ramadan sekali-kali datang ya. Kalau nggak bisa Sabtu ya Ahad, karena kalau Ramadan bukan hari Jumat, jadi hari Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah hari ini sudah ada yang hafal juz 30, lumayan kan? 3 orang. Ini mau naik juz 29. Dan insya Allah ibu-ibu, kan kita itu yang ditunggu apa sih kira-kira? Bu, kita yang ditunggu apa? Iya, kita itu menunggu wafat. Jadikan wafat ini sebagai istirahat. Kita kan capek, kita hidup itu capek, ngurusi macam-macam. Maka ketika Allah takdirkan kita wafat, istirahat. Ij'alil mauta rohatan. Istirahat dari apa? Min kulli syarrin, dari segala kejahatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari kita berbuat jahat. Iya. Tapi mumpung kita masih hidup, ij'alil hayata, jadikanlah hidup ini menjadikan min kulli khair, setiap saatnya kebaikan. Maka kebaikan yang tidak ada lagi kecuali satu di atas dunia ini, ketika kita mencintai Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Al-Quran dan terus mengajarkan. Maka ibu-ibu, besok ketika kita wafat, yang nemeni siapa? Iya. Jadi Bu Sundari dan suami itu nanti walaupun sekarang selalu bersama, kalau dikubur bareng apa enggak? Enggak. Hari ini walaupun Vanessa sama siapa ya? Iya, walaupun dikubur satu liang lahat ya beda, karena alamnya udah beda, alam barzah. Tapi ibu bapak nggak usah khawatir, nanti kita di alam kubur sebelum malaikat mungkar nakir, kita akan ditemani sahabat kita. Apa itu? Al-Quran. Kun aliman wala takun jahilan, karena itu jadilah yang cerdas. Kita masih diberi kesempatan. Setiap hurufnya Bapak Ibu itu besok akan nemeni kita. Sebelum malaikat mungkar nakir datang. Malaikat mungkar nakir itu bentuknya menakutkan. Udah hitam, matanya biru. Kalau jalan itu kayak bom. Ya kan takut kita. Tapi kata Al-Quran, nggak usah takut. Maka apa yang terjadi? Hampir saja malaikat mungkar nakir mau ngusir sahabat kita, tapi Al-Quran itu karena setia nggak bisa. Itulah namanya syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jarine Kanjeng Nabi, wacanan Quran besok Quran kuwi sing panulungi kowe. Nah ini.
Maka sekali lagi ibu-ibu, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Apa artinya Al-Ankabut? Spider, laba-laba ya. Tahu nggak spider? Gonggo ya. Gonggo itu kalau buat rumah itu dirusak buat lagi, dirusak buat lagi. Nah hati kita itu seperti itu. Ya, boleh jadi hari ini Masya Allah kita lagi bahagia, tapi suatu saat kita pasti akan sedih. Dan bagi orang yang beriman, bahagia dan sedih sama saja. Bahagia bersyukur dapat pahala, sedih bersabar dapat pahala. Jadi bagi orang beriman itu nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Sehat bersyukur, bahagia pahala. Sakit bersabar dapat pahala. Itu bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang yang nggak beriman, senang, lupa, foya-foya, boro-boro ngadakan pengajian kayak gini, enggak. Ketika sakit, putus asa, nggak ada pahala. Nah ini, maka Allah berfirman, kalau kita sudah bersungguh-sungguh, Allah kasih apa? Lanahdiyannahum subulana. Subulana itu jalannya bukan hanya satu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh sama Allah, Allah kasih jalan. Iya. Dan jalannya itu banyak. Pengalaman ya. Pondok pesantren Subulu Salam Putra. Pertama tanahnya cuma 400 meter. Banyak orang pondok apa 400 meter orang dedi. Tapi kami bismillah. Sekarang sudah 2400 meter. Kan pelan-pelan. Begitu juga pondok pesantren Putra, awalnya paling 200 meter. Hari ini ada yang nambahin 500 meter. Dan insya Allah nanti tambah lagi. Itu artinya subulana. Maka kalau kita sudah sungguh-sungguh, Bapak Ibu, apa akhirnya? Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sudah berbuat baik belum? Halo, sudah berbuat baik belum? Kayaknya tahu wis ya, tapi kayaknya tak dilenggorong. Si bisane jari Nabi Isa. Qala Isa ibnul Maryam. Isa putra Maryam pernah berkata, Innamal ihsan, sesungguhnya orang yang berbuat baik. Perhatikan ini ya. Sesungguhnya orang yang berbuat baik. Halo? Adalah antuhsina, orang-orang yang memperbaiki man asaa ilaika. Di sini nih. Orang dikatakan berbuat baik kalau dia bisa berbuat baik terhadap orang yang membencimu. Halo? Ana wong sengit karo sampean. Saben dina ngrasani ngomongi, kira-kira sampean nekani napa mboten? Meriang be modar be kena menene ya kok. Nah ini berarti kita belum bisa berbuat baik. Sil mangkoto aka wala tasil mangkoto. Laisal muwasil bil mukafi walakinnal muwasil sil mangkoto aka. Bukan disebut silaturahim kalau kita hanya balas kunjung tadi biasa. Bu Sundari bagus, kita datangi arane bolak-balik biasa. Tapi ana wong sengit karo sampean, sering membenci karo sampean, sering mencaci maki, sering memfitnah, tapi sampean dengan legowo, hatinya luar biasa membuka, didatangi. Syukur-syukur enggak wa? Iya. Oke, seragam kon gurung duwe klambi ireng ya tak gawane klambi ireng karo ada. Ki kan sing gurung seragam telu, wah siji loro telu. Ya. Nanti mampir, Pak. Iya. Jadi ini Bapak Ibu, kita itu kadang-kadang saya sudah berbuat baik tapi ternyata belum. Jangankan kepada orang, terhadap saudara. Zaman Rasul ada ya Rasul. Saya punya saudara, innali qorobatun asolahum wa yaqta'uni. Saya sering silaturahim tapi dia malah memutus. Itu zaman Kanjeng Nabi.
Apalagi zaman saiki lu ya. Saya sering berbuat baik, dia malah mencaci maki. Bahasa saiki ne ditekani muni lho kontamene paling panutang. Nah, itu kan ini suudon tole. Apa kayak jari Kanjeng Nabi? La in kunta kama qulta tasafahul mal la yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumtu ala dzalik. Kalau betul apa yang kau katakan seolah-olah hanya menyuapi debu saja kepada saudaramu, maka selama kamu tetap bersabar, terus tidak memutus silaturahim, Allah akan mengangkat derajat-derajat tinggi. Mudah-mudahan kita kader dakwah Mawar Melati keluarga besarnya bisa seperti ini. Allahumma. Tapi aja minta kudu temenanan gitu ya. Iya. Nah ini baru wal istihad berdua ya. Kan 5. Warzuqna fihil jidda wal istihada. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mohon kepada Allah wal quwwata. Ende diwen kekuatan. Kekuatan ini banyak. Kuwatul akidah. Akidahnya kuat. Orang mencela-mencela, kadang-kadang ana wong ngejak. Akhirnya dia itu ngejak kepada yang enggak baik, dia karena ada harta, jabatan, tata, akhirnya iya. Nah ini namanya nggak kuat. Kuatul fa'ilah. Jadi walaupun bulan Ramadan ibu-ibu kita tetap kerja. Ya, tetap kerja, cuman kerjanya tidak usah ngoyo gitu ya. Ibu-ibu jujur, kemarin bulan Ramadan kemarin sudah berapa hatam Al-Qur'an? 2, Bu Eni 2. Bu Sudari berapa? Mana? Orangnya mana sih? Berapa? 2 ya. Jadi rata-rata 2 ya. Bu Anis pinten Bu Anis? Khatam Quran kemarin 2,5. Ada setengahnya apa kayaknya. Nah sekarang pertahankan. Yang 2 pertahankan, tapi jangan hanya baca, tahsinnya. Baca tapi bisa, ada orang khatam sampai 10 kali bisa, tapi bacanya benar apa enggak? Kalau enggak benar enggak diterima oleh Allah. Maka saya hari ini memohon, meminta kuatul hafadho di sini. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk itu, menjaga Al-Quran. Maka diantaranya ibu-ibu jangan segen-segen, tolong minta dikoreksi. Maka saya ingin ibu-ibu ya sekali-kali bacaan ibu satu-satu dikoreksi. Yang ngoreksi siapa? Ya kayak dokter ahlinya. Ya. Ustazahnya yang sudah hafal 30 juz. Lah ibu nyuwun sewu yang ngoreksi teman sendiri yang belum hafal, belum maksimal. Gitu. Mumpung masih hidup. Maka Bu Nurjana, mana Bu Nurjana? Bismillah ya, kuat ya. Nanti ibu-ibu sekali-kali menjenguk Bu Nurjana yang mondok. Iya, dijenguk, digawani apa? Jeruk. Nanti Bu Nurjana meluangkan wakaf waktunya biar diteliti oleh ustazahnya. Nah ibu-ibu minta juga barang 1 jam. Kan ada 30 hari, ibu bisanya hari apa? Datang, mau nengok Bu Nurjana sekaligus minta sama ustazahnya, tolong ini bacaan saya bener apa enggak gitu. Nah ini maksudnya ibu. Jadi berkualitas namanya wal quwata. Kita kan selama ini kalau kita berlomba-lomba hatam Quran nggak tahu bener apa salah. Ya. Malah lomba-lomba nyong sing penting 5 hatam. Nah gue lomba-lombanya nggak tartil. Nah ini pertahankan yang sudah 2, yang 2,5 tinggal tahsinnya. Itu namanya mohon kepada Allah wal quwata, kekuatan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, wan nasyato, istiqomah. Apa yang keempat? Istiqomah. Jadi kalau misalnya sholat sunnah ibu-ibu, jujur, ibu-ibu sudah usia segini, kita yang usia sudah kepala berapa ya? 5, 6 gitu. Kita kan mesti punya apa ya, sendi-sendinya wis mulai ibarat muris mulai apa? Kendoro ya. Boyoke lara ya. Tengkule lara, ngajari ora selonjor ya ora bisa ya.
Itu kan sudah mulai sendi-sendinya kurang berfungsi. Itu ada 360 sendi, Ibu. Dan itu setiap hari kata Rasulullah harus selalu dikasih oli. Ya sendi oli ini apa? Sedekah, zakat, infak. Kalau nggak bisa minimal sholat duha 2 rakaat. Tanyaannya, ibu sudah istiqomah sholat duha belum? Tadi sebelum berangkat sholat duha enggak? Berapa rakaat? Kalau lagi sehat istiqomah 8. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya, ya papat ya. Jadi kalau nanti Ramadan kalau bisa ibu diberi kekuatan biar apa? 8 rakaat. Allahumma amin. Itu contoh. Ini saya baru tanya sholat duha. Sekarang sholat syukrul wudhu. Berapa rakaat ibu tiap hari? 2 tok. Di bulan Ramadan minimal 10. Ya iya. Kan kita wudhu 5 kali ya. Belum tadi wudhu mau tadarus. Syukrul wudhu dulu. Mau tidur wudhu. Syukrul wudhu. Kan minimal 10. Itu namanya istiqomah. Udah 2 aja. Gak usah sholat yang banyak. Ya, kalau sholat tarawih kan udah jelas gitu ya. Udah 2 ibu-ibu mulai hari ini kita istiqomah. 1 apa tadi? Sholat duha. Yang kedua sholat sunnatul wudhu. Nah ini. Nah yang kelima Bapak Ibu menyambut datangnya bulan Ramadan. Wa inna fihi minal fitan. Ya Allah lindungilah kami dari berbagai fitnah. Nah sekarang fitnahnya luar biasa. Anak-anak kita, ibu-ibu itu akan menghadapi zaman yang tidak seperti ini, lebih berat daripada sekarang. Maka doakan anak-anak kita, Bu. Hari ini, Bu, Ibu, pernah nggak Ibu meriksa HP-nya anak kita? Tuh kan, kesalahan. Anak-anak SD sekarang, nyuwun sewu, sekarang HP-nya banyak konten pornografis. Maka ibu itu jangan main cuek saja. Biarkan anaknya apalagi main HP seharian. Maka ganti dengan Al-Quran. Ini fitnah. Contoh baru 1. Nah ini dibaca mulai hari ini ibu-ibu sampai tanggal 1 bulan April. Udah ya? Nah setelah bulan Ramadan 6 bulan kemudian kita bacanya seperti ini. Baca bareng. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ulangi. Allahumma salimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Jadi setahun itu Ramadan terus. 6 bulan tadi doa Allahumma qad adzallana ila akhirih. 6 bulan kemudian Allahumma sallimni ila Ramadan. Nah ini baru namanya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua yang dirindukan oleh surga. Masih ingat ada 4 yang dirindukan surga. Pertemuan yang dulu pernah sampaikan 1 kelalen. Ya talil Quran, orang yang selalu bersama Al-Quran, baca, hafal dan lain. Yang 2 hafizil lisan, orang yang jaga lisannya. Yang 3 ya mut'imil ji'an, suka berbagi. Ini tuan rumah luar biasa ya. Bawanya airnya dahsyat itu ya. 212 ya. Yang 4 apa? Nah, shaimina fi syahri Ramadan. Ibu-ibu tahu laut ya? Laut sama daratan itu lebih banyak mana? Laut. Besok laut yang kayak gini akan ditumpahkan ke daratan. Bahkan laut yang kayak gitu akan
dinyalakan oleh Allah. Dinyalakan, panasnya kayak apa. Maka malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sambil sedih. Kenapa kau sedih? Saya ingin menceritakan tetapi gak tega. Udah ceritakan saja, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah telah menciptakan, menyediakan neraka menjadi 7 lubang. Yang lubangnya itu antara lubang satu dan lubang berikutnya dijabut sampai 70 tahun perjalanan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita puasa 1 hari saja, 1 hari. Mami yaumin yasumu fisabilillah. Tidaklah seseorang berpuasa 1 hari saja diterima oleh Allah. Ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan, akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi miki sing neraka siji maring neraka siji niki 70 tahun jerone. Dan yang paling dahsyat, hati-hati Ibu, paling dahsyat saya gambarkan 1 sampai 7 dan nomor 1 sampai 7 saja. Yang 2, 3, 4, 5, 6 lain kali. Yang pertama Ibu, ini yang paling panas, paling mengerikan. Siapakah yang menempati? Ya Jibril, kata Rasulullah. Malaikat Jibril sambil menyampaikan, ya Rasulullah, itulah tempatnya orang-orang yang kalau berkata dusta, kalau dipercaya khianat, kalau berdebat mau menangnya sendiri, ya. Itu siapa? Orang-orang munafik. Dia sholat, Bu, dia puasa, tapi karena dia kalau berkata bohong, dipercaya khianat, berjanji, kan ada lagunya ya, kau yang berjanji. Tuh lagunya siapa, Bunok? Di Bunok apa nih? Lagunya siapa kowe? Alah, Mbok. Jadi itu tempat-tempat orang-orang munafik. Maka kita berlindung kepada Allah dari orang-orang munafik. Paling panasnya panas. Dah 2, 3, 4, 5, 6 sudah diceritakan oleh Allah. Singkat cerita yang ke-7, Rasulullah menunggu kabar dari malaikat Jibril. Ya Jibril, lubang yang ke-7 itu siapa yang akan menempati? Jibril ora tega, Bu. Diam saja. Rasulullah tanya lagi, siapa wahai Jibril? Karena Rasulullah bahasa saya kini ngedril pengen ngerti, akhirnya malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, untuk lubang yang ke-7, neraka yang ke-7 itu ditempati oleh umatmu wahai Rasulullah. Langsung nangis Kanjeng Nabi, umati sujud 3 dina 3 bengi Kanjeng Nabi. Itulah cintai Kanjeng Nabi maring nyong sampean kabeh. 3 dina 3 bengi ora mangan, ora nginung, tangine mung dang salat tok. Ketika sahabat Bilal takbir Allahu Akbar, dia salat ngimami, habis itu sujud lagi nangis kepada Allah. Ya Allah umati, ya Allah umati. Kenapa umatku masuk neraka? Abu Bakar teka, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah lagi bersedih sampai 3 kali tidak menjawab. Akhirnya datang kepada Umar, ya Umar, kasihan Rasulullah, ada apa sekarang? Umar juga berkata gitu, salam juga nggak. Akhirnya teka mari Fatimah, ya Fatimah, ayahmu Fatimah, ayo kita datang. Fatimah langsung nangis memeluk ayahnya, diciumi ayahnya. Ayah, ada apa? Kenapa seperti ini? Tadi malaikat Jibril menyampaikan bahwa umatku, umati kesenenge Kanjeng Nabi marinyo sampean Nabi dipikiri. Sampean sing dipikiri kadang-kadang orang mikir. Nah, inilah ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata kita akan masuk neraka. Karena apa? Kata Kanjeng Nabi, dia berdosa belum sempat bertobat. Maka kata kuncinya sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mari kita sucikan hati, sucikan diri, karena hati kita kadang sakit. Naudzubillah, jangan sampai hati kita mati. Hati kita juga sedang terbalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Nasru minallah
wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.